Halo investor santai, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman mengenai saham INKP. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Kenapa saham INKP turun padahal kinerjanya bagus dan secara valuasi masih murah? Nah, pertanyaan tersebut akan kita bahas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa harus join di channel tersebut? Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel tersebut, teman-teman silahkan join melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi sekali lagi melalui link itu saja. Jangan di searching. Takutnya kalau teman-teman searching, teman-teman nanti masuk di akun bodong. Oke, sekarang kita lihat pergerakan harga saham INKP beberapa bulan belakangan ini ya. Harga saham INKP pernah menyentuh level 10.500 sekitar bulan November tahun lalu dan akhirnya cenderung menurun ya. Jadi di akhir tahun 2022 kemarin harga sahamnya turun dari level 10.500 sampai ke level 6.000 di bulan Maret tahun ini. Ya, dan akhirnya harga saham INKP ditutup di level 7.500 sebelum lebaran kemarin. Padahal di harga 10.000 pun ya, harga saham INKP ini menunjukkan valuasi PBV 0,7 kali yang dimana itu masih menunjukkan valuasi yang murah. Sekarang kita lihat kinerja INKP. Kebetulan saham INKP ini sudah merilis laporan full year 2022-nya di mana kinerjanya bagus ya, bisa dikatakan bagus. Penjualannya naik 14% dari 3,5 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar. Kemudian laba brutonya naik 29% dari 1,2 miliar dolar naik menjadi 1,5 miliar dolar dan laba bersihnya naik 63% dari 526 juta dolar menjadi 857 juta dolar. Sampai di sini teman-teman sudah melihat ya bahwa harga saham INKP turun di saat kinerjanya naik ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya selalu berpendapat ya dan berprinsip bahwa harga saham dalam jangka panjang akan mengikuti kinerjanya. Ya, cuman yang perlu teman-teman pahami adalah rilis laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten itu adalah kinerja masa lalu. Alias jika di tahun 2022 kemarin kinerjanya bagus, belum tentu di tahun 2023 ini kinerjanya kembali bagus. Ya itulah kenapa kita perlu mengenal perusahaan, kita perlu tahu bisnis perusahaan supaya kita bisa memproyeksi apakah kinerjanya masih bisa terus naik di tahun berikutnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa penurunan harga saham INKP ini salah satunya karena market memproyeksi kinerja tahun 2023 ini untuk INKP menurun. Ya, apa sebabnya? Nah, kita perlu cek lebih dalam. Nah, teman-teman perlu paham ya bahwa yang namanya omset atau penghasilan suatu perusahaan itu dihasilkan dari penjualan produk, di mana penjualan produk ini bisa kita hitung melalui harga jual produknya dan juga volume penjualan. Volume penjualan otomatis itu juga dipengaruhi oleh volume produksi karena biasanya antara volume penjualan dengan volume produksi itu tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita lihat nih, volume produksi dari INKP di tahun 2022 ternyata tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2021 lalu ya, baik itu pulp atau kertas budaya dan juga kertas industri. Jika volume produksi dan volume penjualan itu tidak naik di tahun 2022 kemarin, volumenya tidak naik, tetapi kinerjanya naik, maka salah satu faktor yang membuat kinerjanya naik adalah harga jualnya yang naik. Dan memang betul di tahun 2022 kemarin harga pulp itu naik dan juga diikuti dengan produk turunannya. Tapi sayangnya di awal tahun 2023 ini harga pulp turun. Jadi kemungkinan harga produk turunannya pun juga turun dan ini membuat sentimen untuk saham INKP yang membuat harga sahamnya juga ikut turun. Ya, jadi yang pertama adalah sentimen negatif dari harga komoditas pulp sendiri yang turun, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manajemen menyadari bahwa selama ini produksi ya atau volume produksi perusahaan ini sudah mentok. Akhirnya mau nggak mau perusahaan harus ekspansi. Maka INKP berencana membangun pabrik baru.
senilai 3,6 miliar dolar ya. Jadi 3,6 miliar dolar ini kalau dikurskan kira-kira 54 triliun ya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menambah volume produksinya. Sehingga ketika volume produksi naik, volume penjualan naik, harapannya kinerja di masa depan itu juga akan naik. Nah, sayangnya pembangunan pabrik baru ini 60% dibiayai dari hutang ya atau pinjaman jangka panjang. Yang artinya di masa depan nanti akan timbul beban keuangan yang naik cukup signifikan dan ini juga bisa menggerus laba bersih perusahaan. Menariknya untuk INKP sendiri kita tidak perlu menganalisa jauh-jauh ya karena ternyata INKP sendiri sudah menerbitkan laporan studi kelayakan. Yang ini juga perlu teman-teman baca terutama bagi teman-teman yang menghold saham INKP ya. Ini studi kelayakannya ini bisa teman-teman dapatkan melalui website idx.co.id ya, tinggal masuk ke menu keterbukaan informasi, searching aja INKP, nanti di situ ada. Teman-teman perlu baca semuanya karena itu laporannya sangat komprehensif sekali. Dan di sini saya ingin menunjukkan poin penting dari studi kelayakan tersebut. Pada lampiran 18, di mana di situ memuat angka-angka proyeksi laba rugi konsolidasi, di situ disebutkan bahwa di tahun 2023 tahun ini kemungkinan laba periode berjalannya turun ya menjadi 468 juta dolar. Artinya ini turun cukup signifikan dibandingkan kinerja tahun 2022 kemarin. Begitu juga di tahun-tahun setelahnya. Artinya kemungkinan besar laba dari INKP ini kembali pulih itu di tahun 2026-nya, di mana proyeksi di tahun 2026-nya laba bersihnya itu mencapai 1,2 miliar dolar. Jadi dari pembahasan tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa di tahun 2023 sampai 2025 nanti kinerja INKP akan tertekan. Baru pulih di tahun 2026-nya. Jadi walaupun harga sekarang di harga 7.000 menunjukkan valuasi PBV 0,4 kali dengan PI rasio hanya 3 kali, maka saya pun belum akan melirik saham ini ya walaupun valuasinya murah. Karena menurut saya yang terpenting adalah kita mengikuti kinerjanya. Ketika kinerjanya naik, kemungkinan besar harga sahamnya juga ikut naik. Ya, mengikuti kinerja itu menurut saya lebih bagus, lebih penting, lebih baik dibandingkan hanya sekedar valuasi yang murah. Oke, mungkin itu saja pendapat saya mengenai saham INKP. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income.